Halo semua, perkenalkan nama saya Alan Ratu. Saat ini saya akan menjelaskan tentang hal apa saja yang terkandung dalam sumber-sumber hukum internasional. Jadi, sebelum kita mengetahui tentang apa saja yang terdapat dalam sumber-sumber hukum internasional, kita harus mengetahui dulu apa definisi dari sumber-sumber hukum internasional. Jadi, definisi dari sumber hukum internasional yaitu kegabungan dari berbagai materi, asas-asas atau berlaku atau norma-norma yang menjadi peraturan dalam hukum internasional atau yang berlaku bagi seluruh negara di dunia ini. Kenapa kita harus mengetahui tentang sumber-sumber hukum internasional? Karena dengan kita mengetahui sumber-sumber hukum internasional, kita bisa tahu apa saja yang menjadi peraturan atau apa saja yang berlaku sehingga dalam suatu organisasi dalam hukum internasional bisa berjalan dengan baik. Saya akan menjelaskan tentang apa saja yang terkandung dalam sumber-sumber hukum internasional. Mari kita lihat bersama-sama. Jadi, yang pertama itu adalah konvensi internasional atau bisa disebut dengan perjanjian internasional, international treaty. Perjanjian international treaty adalah persetujuan antara dua atau lebih negara dalam bentuk tertulis diatur sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Jadi, dalam perjanjian internasional kita bisa bilang bahwa ada yang namanya perjanjian bilateral dan ada namanya perjanjian multilateral. Perjanjian bilateral adalah perjanjian yang dilakukan hanya oleh dua negara untuk bekerja sama mungkin dalam bidang ekonomi atau hukum atau politik. Sedangkan perjanjian multilateral adalah perjanjian yang dilakukan lebih dari dua negara agar bisa mencapai tujuan bersama. Perjanjian internasional dapat berfungsi sebagai bukti adanya kebiasaan internasional ketika ada beberapa perjanjian bilateral terhadap kasus yang serupa yang memakai prinsip-prinsip yang sama atau ketentuan-ketentuan yang serupa sehingga bisa menimbulkan akibat hukum yang sama. Oke, kita pindah yang kedua yaitu kebiasaan internasional atau customary law. Kebiasaan internasional atau customary law adalah praktik yang diterima oleh negara-negara yang berada dalam dunia ini sebagai hukum, yaitu memiliki dua elemen yang harus terpenuhi untuk digunakan sebagai sumber hukum internasional. Unsur-unsur yang dilihat dalam praktik negara adalah seberapa lama hal itu sudah dilakukan secara terus-menerus, keseragaman atau kesamaan dari praktik tersebut dalam berbagai kesempatan dan berbagai pihak yang terlibat, serta kadar kebiasaan yang dimunculkan oleh tindakan tersebut. Ini adalah pengakuan subjektif dari negara-negara yang memperlakukan kebiasaan internasional tertentu dan kehendak untuk mematuhi kebiasaan internasional sebagai sebuah aturan yang memberikan hak dan kewajiban bagi negara-negara tersebut. Oke, kita pindah ketiga yaitu prinsip-prinsip hukum umum diakui oleh negara-negara yang beradab. Prinsip-prinsip hukum umum diakui oleh negara-negara beradab atau dalam bahasa Inggrisnya General Principle of Law Recognized by Civilized States. Sumber hukum ini digunakan ketika perjanjian internasional dan kebiasaan yang ditemukan tidak kuat dipakai sebagai dasar untuk memutuskan suatu perkara. Hal ini penting dijadikan rujukan agar pengadilan tidak berhenti begitu saja ketika tidak ada aturan yang mengatur atau non-liquid. Namun sampai saat ini belum terlalu jelas apakah yang dimaksud sebagai prinsip hukum hanya yang telah diakui oleh masyarakat internasional ataukah prinsip hukum nasional tertentu saja sudah cukup. Prinsip hukum umum seringkali berguna dan berfungsi sebagai keterangan untuk menginterpretasikan sebuah kebiasaan atau perjanjian internasional. Hal ini terutama ditemukan dalam naskah persiapan suatu perjanjian internasional. Dan yang terakhir yaitu keputusan pengadilan, ajaran para ahli, dan keputusan para badan internasional. Keputusan pengadilan, ajaran para ahli, dan keputusan bawah internasional. Keputusan pengadilan pasal 59 Statuta Mahkamah Internasional menegaskan bahwa the decision of the court shall have no binding effect except between the parties and in respect of that particular case. Konsekuensinya, mahkamah tidak mengakui prinsip presiden dan keputusan sebelumnya tidak mengikat secara teknis. Tujuannya adalah bahwa mencegah sebuah prinsip yang sudah dipakai mahkamah dalam putusannya digunakan untuk negara lain atas kasus yang berbeda. Keputusan mahkamah bukan merupakan sumber formal dari sumber hukum internasional. Keputusan peradilan hanya memiliki nilai persuasif, sedangkan keputusan peradilan nasional berfungsi sebagai acuan tidak langsung
adanya opini juris terhadap suatu praktik negara tertentu. Hal yang sama juga berlaku untuk ajaran para ahli hukum internasional. Selain dilihat sebagai sebuah doktrin yang melengkapi interpretasi sebuah perjanjian, kebiasaan maupun prinsip umum hukum, sekaligus juga membuka bukti tidak langsung dari praktik dan opini juris dari suatu negara. Sumber hukum dari pasal ini digunakan hanya apabila dalam sumber-sumber tidak mengaturnya. Karena menurut Hook Treway, pada saat hakim-hakim di pengadilan tidak memiliki sumber hukum lain, pengadilan tetap terikat dengan pandangan para ahli tersebut. Jadi, kesimpulan atau pesan yang bisa kita dapatkan dari pembahasan topik ini bahwa setiap apapun yang berhubungan dengan hukum internasional, pastinya kita harus mengetahui dulu apa saja yang ada dalam sumber-sumber hukum internasional. Mengapa demikian? Karena dalam sumber-sumber hukum internasional yang sudah kita bahas tadi, itu bisa sangat bermanfaat agar kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih tentang aturan yang berada dalam hukum internasional. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih.